khusus antara Komting dan Wakil Komting. Baik, tugas Komting dan Wakil Komting kalau misalnya berkaitan dengan perkuliahan, ya untuk mengingatkan saya, selain untuk mengingatkan saya juga untuk berkoordinasi dengan saya, penjembatani dengan saya antara saya dengan mahasiswa sekaligus bila ada yang ingin direkam, termasuk di dalamnya dalam hal absensi. Jadi jangan lupa absensi dengan tata caranya mungkin seperti biasa. Sebelumnya Anda on cam dulu, terus kemudian ambil gambar, setelah itu lampirkan gambar beserta dengan dokumen-dokumen yang ada di Bela untuk keperluan absensi. Sekarang ini saya rasa saya akan mengacak ya, apakah absensi di awal atau di akhir, ini tergantung nanti situasi kondisi. Tapi sementara ini saya mohon Anda untuk on cam semua supaya kita bisa absensi. Carolina bisa mulai tugas Anda yaitu membuat screen capture dari absensi. Jadi saya mohon semua on cam. Silakan Carolina. Untuk absensinya ini saya screenshot semuanya atau beberapa perwakilan dari slide-nya saja begitu ya Pak? Mending semuanya, Baik. Tapi di sini untuk info Anda ada mahasiswa-mahasiswi skripsi saya yang sengaja saya undang, jadi mereka tidak perlu on cam. Tapi yang merasa mahasiswa-mahasiswi KRS Imunoteknologi, silahkan Anda on cam. Apakah sudah selesai? Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih banyak. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama mengenal tentang prinsip dasar dari teknik imunologi yang bernama flow cytometry. Kalau mungkin Anda lihat dari panduan atau pokok bahasan perkuliahan, mungkin akan berbeda dari urutannya akan berbeda, karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah ini adalah mata kuliah imunoteknologi yang ditambah SKS-nya. Biasanya 1 SKS tetapi menjadi 2 SKS, otomatis materi nanti akan menyesuaikan. Jadi materi yang tertulis itu mungkin tidak semua yang akan saya berikan, tetapi hanya sebagian, dan itu Anda jangan khawatir kalau memang hanya beberapa materi yang diberikan berarti otomatis bahan untuk ujian ataupun untuk tugas mengikuti materi yang saya berikan. Karena ini sementara masih uji coba, yaitu Anda termasuk angkatan pertama dari kurang lebih sudah 4 atau 5 tahun mata kuliah ini berdiri, biasanya 1 SKS tiba-tiba menjadi 2 SKS. Berkaitan dengan perkuliahan seperti biasa, ada tugas dan ada ujian, dan mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, saya dengan Dr. Hendy, saya di STS dan Dr. Hendy di SAS. Dan kemudian mengenai penilaian, kalau Dr. Hendy saya tidak tahu bagaimana, biar Dr. Hendy yang memaparkan sendiri, ataupun Anda bisa bertanya setelah giliran Dr. Hendy. Apabila saya biasanya memberikan 2 macam penilaian. Yang pertama ujian di Bela, dan yang kedua di
berupa tugas presentasi. Tugas presentasi ini adalah presentasi terhadap paper-paper yang saya berikan. Anda ditugaskan untuk mempresentasikan beberapa paper, bisa memilih, dan nanti grup akan dikoordinasi oleh Konting. Mungkin kita lihat dulu bersama, kira-kira ada mungkin satu grup isinya 5-6 orang, fleksibel. Konting dan wakil Konting akan mengkoordinasi bagaimana teknisnya, saya serahkan kepada Anda. Paling tidak pada minggu ketiga Anda harus menyetorkan nama masing-masing grup, dan nanti pada masing-masing grup ini akan ada paper-paper tugas untuk dipresentasikan, dan dipresentasikan biasanya antara pada satu SKS terakhir pada pertemuan ke-6 dan satu SKS terakhir pada pertemuan ke-7, atau mungkin bisa digabung. Untuk teknisnya akan saya ceritakan pada pertemuan minggu depan. Baik, flow cytometry. Flow cytometry atau yang biasanya disebut dengan nama FACS atau Fluorescence Activated Cell Sorter. Di sini ada kata fluorescence, ada kata activated cell sorter. Jadi di sini adalah merupakan teknik yang dipakai untuk mengukur atau untuk melihat properti atau melihat struktur fisikal dan struktur kimiawi dari sebuah sel atau komponen-komponen selular tertentu. Struktur fisik dan struktur kimiawi yang dimaksud adalah apa? Itu bermacam-macam. Biasanya di dalam dunia imunologis, struktur fisik yang dimaksud adalah membran reseptor, atau biasanya adalah selain membran reseptor atau protein-protein marker, protein penanda dari sebuah sel. Jadi sel di dalam alat flow cytometry diukur secara individual, satu demi satu. Tetapi high throughput itu dengan waktu yang cukup cepat dan dengan sampel yang cukup banyak. Flow cytometry ini mampu mengukur sekitar 1.000 sampai 5.000 sel per detik. Jadi tergantung kepadatan sel Anda yang akan Anda ukur. Jadi 1.000 sampai 5.000 sel per detik bisa diukur dan dikuantitatif dengan cukup baik. Dan dasarnya kuantifikasi biasanya bagaimana? Dengan menggunakan alat yang bernama fluorescence. Apabila digunakan untuk mengukur properti atau mengukur satuan, mengukur ciri-ciri kimia dan fisika dari sebuah sel, ditinjau dari pertanyaan-pertanyaan tertentu, misalnya marker-marker, reseptor-reseptor tertentu yang penting sekali dalam proses biologis. Dan ini disebut dengan nama flow atau flow cytometry. Kenapa flow? Karena nanti sel yang diukur satu persatu, satu demi satu ini, nanti akan diukur di dalam suatu sistem yang mengalir. Sistem yang mengalir seperti seakan-akan air terjun, ya. Air terjun, atau seakan-akan Anda memiliki kolam yang memiliki air pancur buatan, airnya akan terus disirkulasi, dan di situ nanti akan ada alat detektor yang akan mengukur parameter-parameter tertentu dari sebuah sel. Dan alatnya itu bentuknya kurang lebih, saya beri kata kurang lebih karena ya ada yang bermacam-macam, kurang lebih kira-kira seperti ini. Nah, alat ini kalau di Indonesia termasuk barang mewah, ya. Alat ini harganya miliaran. Kalau di Surabaya, setahu saya adanya di pusat diagnostik di gedung GDC Dr. Sutomo, Surabaya. Saya mendapat info dari Dr. Hendy dan dari rekan-rekan yang lain kalau kemungkinan ada alat flow cytometry yang lebih canggih di UNER, di Institute for Tropical Disease kalau tidak salah. Jadi ITD UNER. Dan alat ini namanya FACScalibur yang ada di Dr. Sutomo. Mungkin beberapa mahasiswa skripsi saya akan berhadapan dengan alat ini, dan
Excalibur dan semua alat flow cytometry yang terkenal di dunia ini biasanya dibuat oleh perusahaan yang namanya BD Bioscience atau Becton Dickinson Bioscience. Becton Dickinson Bioscience. Kenapa kok dia yang membuat? Kenapa kok memonopoli? Ya karena dia yang memiliki patennya. Sama seperti aspirin yang dulu dipatenkan oleh Bayer, sama juga seperti Sildenafil yang dipatenkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu, seperti contohnya Mr. V, Viagra gitu, dipatenkan oleh, kalau tidak salah, Durex, perusahaan. Dan banyak sekali obat-obatan, bahkan alat-alat diagnostik juga dipatenkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, prinsipnya bagaimana flow cytometry? Flow cytometry ini sebenarnya tujuannya adalah kita ingin melihat sel. Ya. Kalau dulu sel dilihat, atau sekarang pun juga masih seperti itu, gampangannya paling murah, paling tidak membutuhkan tidak membutuhkan investasi yang sangat banyak dengan imunohistokimia, dengan pewarnaan gimsa. Itu sudah sangat cukup sekali untuk menandai adanya neutrofil dan pewarnaan HE juga, menandai adanya eosinofil, ada limfosit, monosit, dan basofil. Itu kalau dalam satu preparat kecil, mungkin dalam beberapa mikroliter yang dipipet dan di mikroskop. Tetapi kenyataannya di dalam tubuh kita, kalau misalnya kita mengambil darah dari pasien, ya, kalau misalnya petugas diagnostik laboratorium mengambil darah dari pasien, kan nggak cuma 1, nggak cuma 10 mikroliter, dan ini biasanya bisa bermili-mililiter. Semakin banyak jumlah darah yang diukur atau jumlah darah yang dianalisis, tentu saja akan semakin akurat. Tetapi bisa bayangkan, butuh waktu berapa lama kita untuk mengukur satu demi satu, sehingga menjadikan sebuah representatif gambar tidak perlu muluk-muluk 10 ml. Bayangkan kalau Anda memiliki 1 ml darah saja yang ingin Anda analisis. Tentu saja hal tersebut tidak akan mungkin dengan pewarnaan histokimia, pewarnaan histologi, pewarnaan preparasi mikroskop histologi saja, tetapi bisa dilakukan dengan model seperti ini atau model dengan menggunakan flow cytometer. Flow cytometer ini biasanya lebih dikenal kalau di dalam dunia hematologi, di dalam laboratorium diagnostik hematologi rutin, biasanya lebih dikenal dengan hematology analyzer. Hematologi analyzer itu kebanyakan contohnya seperti merek dagang Sysmex punya. Jadi begitu ada pasien diambil darahnya, kemudian disedot darahnya oleh hematologi analyzer tersebut, maka otomatis hematologi analyzer itu akan membaca berbagai macam parameter fisikalis atau parameter fisika, parameter bentuk, parameter ukuran dari darah-darah tersebut, sehingga tidak heran kalau misalnya Anda cek darah di laboratorium klinik tertentu, akan keluar dengan cepat sekali berapa jumlah neutrofil Anda, berapa jumlah limfosit, berapa monosit, berapa eosinofil, berapa basofil, dan juga ada parameter lain seperti MCHC, MCV, dan berbagai macam parameter lainnya. Saya tulis hematologi analyzer. Ini salah satu contoh yang memiliki prinsip sama seperti flow cytometer, terlepas dari Excalibur seperti yang tadi ada gambarnya di slide sebelumnya, dan juga terlepas dari beberapa flow cytometer lain miliknya BD, Becton Dickinson.
Nah, jadi ini adalah ilustrasi dari bagaimana orang melihat flow cytometer pada umumnya. Flow cytometer itu simpel sekali, seperti sebuah kotak dan kita. Tetapi sebenarnya di dalam flow cytometer ini banyak sekali parameter-parameter yang rumit. Kita harus menyetel voltase, kita harus mengkompensasi, dan kita harus melakukan banyak hal supaya kita gating atau membuat suatu gate, suatu gerbang tertentu. Gating dari kata dasar gate. Selain gating ada kompensasi, mengatur besaran voltage, voltase, dan berbagai macam parameter yang kita akan belajar secara kulit luarnya saja. Kebanyakan kenapa slide ini dalam bahasa Inggris? Ya, pertama seperti kebiasaan saya, yang kedua juga sebenarnya karena alat ini relatif baru, tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau diartikan gating itu membuat gerbang itu agak aneh. Gerbang itu juga agak aneh. Jadi itu semacam istilah-istilah baku yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana flow cytometer ini ditemukan? Flow cytometer ini sebenarnya bukan barang baru. Dari tahun 1879, Lord Rayleigh, dia mengobservasi bahwa suatu cairan dapat terpisah menjadi sebuah droplet. Nah, dari droplet itu, droplet atau tetesan-tetesan itu, jadi orang mulai berpikir yang namanya pemisahan sel dari proses pembuatan droplet tertentu. Dan kemudian pada tahun 1934, Moldavan, dia mempublikasikan sebuah alat kuno yang biasanya yang berfungsi untuk menghitung sel darah merah secara otomatis di dalam sebuah sistem yang mengalir, yang disebut photoelectric technique for counting of microscopic cell. Ini dipublikasikan tahun 1934. Selain itu, 1949 Wallace Coulter, dia kemudian mempatenkan suatu alat yang untuk menghitung suatu partikel. Nah, partikel ini berarti bukan cuma sel darah merah saja, tetapi bermacam-macam parameter dari partikel tersebut, dan itu di dalam sebuah cairan. 1965, kemudian alat tersebut disempurnakan lagi, dan kemudian 1968 Wolfgang Gode dia menemukan sebuah flow cytometer atau sebuah alat hitung sel yang berdasarkan fluorescence. Nah, ini adalah cikal bakal dari penemuan flow cytometer yang diciptakan oleh PD Bioscience sekarang. Dan flow cytometer itu untuk mendeteksi pasien-pasien yang memiliki CD4 tinggi, dan CD4 tinggi itu kita tahu bersama adalah marker dari HIV/AIDS dan HIV/AIDS yang terdapat di Afrika. Ini kenapa penemuan ini cukup menarik, karena selain HIV/AIDS itu kebanyakan populasinya di Afrika, selain itu untuk mengetes HIV/AIDS itu tentu saja secara serologi sangat mahal. Tetapi juga secara immunophenotyping atau untuk imunofluoresensi itu juga mahal pula. Maka Wolfgang Gode menemukan suatu alat yang lebih memberikan kebaikan dari sisi ekonomi dengan cara mengetes pasien apakah pasien itu memiliki kadar CD4 yang tinggi atau tidak, terutama di Afrika. Kemudian Lou Kamensky dan Myron Melamed juga menyempurnakan alat yang ditemukan oleh Wolfgang Gode, dan kemudian
Setelah itu Leonard Heisenberg dia menemukan prototip pertama kali dari FACS, Fluorescence Activated Cell Sorter, dan kemudian Leonard Heisenberg bekerja sama dengan seseorang yang bernama Becton Dickinson. Dia kemudian mematenkan FACS tersebut, dan FACS ini adalah alat selain untuk melihat sel, ternyata dia juga mampu untuk mensortasi sel. Jadi sel bukan cuma dilihat, dianalisis begitu saja, tetapi bisa dipisahkan tergantung parameter seluler yang bisa kita tentukan. Dan sekarang ini terdapat flow cytometer dengan 5 laser dan dapat mensortasi dengan label 18 fluorochrome atau 18 warna. Jadi Anda bayangkan sebuah sel itu diberi 18 parameter warna yang berbeda-beda, dan kita ingin mensortasi satu sel yang memiliki 18 marker itu saja. Dan itu bisa dilakukan saat ini dengan beberapa jenis FACS yang dimiliki oleh BD Bioscience. Dan kemudian kemungkinan akan bisa lebih dari 18, mungkin bisa 50 parameter, dan bermacam-macam. 3 komponen utama dari flow cytometer. Komponen yang pertama adalah fluid atau cairan. Cairan ini untuk mentransportasi sel ke dalam area laser atau area detektor. Yang kedua optik. Optik ini penting untuk karena ini berkaitan dengan cahaya. Optik ini pasti akan menangkap sinyal yang digenerasikan dari sebuah laser dan digenerasikan dari sebuah fluorochrome, dan kemudian emisinya akan diukur oleh optik itu, ditangkap dulu oleh optik dan kemudian dikonversi menjadi sebuah angka oleh komponen elektronik. Jadi komponen elektronik, komponen terakhir dari flow cytometer ini mengkonversi sinyal-sinyal optik ke dalam sinyal-sinyal digital yang bisa diproses oleh komputer menjadi sebuah angka yang bisa dikuantifikasi secara kuantitatif lah. Ini sangat kuantitatif. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita bayangkan, sebelumnya saya kembali ke awal ya. Nah, ini nanti biasanya sampel itu diukur di sini. Ini sayangnya agak nekuk. Kalau Anda lihat di sini ada hitam-hitam ya. Hitam-hitam itu biasanya tempat untuk memasukkan tabung reaksi yang berisi sel-sel kita. Sel yang ingin kita ukur. Biasanya sel yang ingin kita ukur itu sebenarnya bermacam-macam, tetapi disarankan sel yang ingin kita ukur itu memiliki bentuk yang sudah seperti contohnya diendapkan dulu, kemudian diberi buffer yang cerah warnanya, buffer yang warnanya bening. Sebisa mungkin seperti itu. Tetapi ada juga pengukuran dengan menggunakan darah perifer atau darah yang begitu langsung diambil, langsung bisa diukur asalkan sudah diberi antikoagulan supaya nanti tidak tersumbat bagian-bagian mengukurnya. Ini Anda bayangkan di sini, ini nanti diambil, dilihat, dianalisis, ternyata secara skematis modelnya seperti ini. Ini adalah flow chamber. Flow chamber ini adalah di mana cairan itu diputar terus-menerus dengan kecepatan-kecepatan tertentu, dan sampel yang tadi dari suatu belalai tadi atau dari suatu tempat untuk pengambilan sampel kemudian dialirkan ke sini, dan kemudian semakin lama ada sebuah pipa kapiler yang semakin sempit sehingga hanya cukup satu sel yang bisa keluar dari pipa kapiler ini. Nah, di sini yang merupakan hal yang krusial, di mana kalau kita ngawur dalam preparasi, nanti takutnya alat ini akan tersumbat sehingga deteksi akan terganggu. Jadi ada flow, di sini membutuhkan cairan, tidak boleh kering, ada sampel, dan kemudian ada laser
untuk menstimulasi zat warna, dan kemudian ada optik. Optiknya ini untuk mengkonversi sinyal optik, sinyal dari zat warna tersebut menjadi sinyal elektronik yang bisa dikuantifikasi, atau sinyal digital yang bisa dikuantifikasi oleh sel. Di sampel itu dimasukkan ke dalam sini, dan kemudian dengan menggunakan laminar flow atau dengan menggunakan prinsip aliran laminer, aliran air, aliran cairan yang laminer, kemudian sel itu dialirkan ke suatu detektor. Dan detektor ini terdiri dari laser, selain itu ada optik yang untuk menganalisis sebuah sel tertentu. Tentu saja selnya harus diberi warna. Baik, sebelum saya lanjutkan lebih dalam komponen-komponen dari ini komponen cairannya ya, dan sebelum kita lanjutkan dari komponen optik, mungkin ada yang ingin bertanya dari sini. Silahkan. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Pak, semisal kita salah dalam preparasi itu, apakah dapat berakibat fatal ya Pak pada alatnya? Terus yang kedua, apabila kita sampai salah preparasi, apakah ada cara untuk mengulang kembali begitu Pak? Atau ya alatnya kayak dikembalikan ke bentuk semula gitu Pak? Baik. Ya, biasanya kalau kita salah preparasi ya, tentu saja akan membuat suatu pipa kapiler, entah mungkin kapiler detektor, kapiler pengambilan sampel itu tersumbat. Karena tersumbat, otomatis akan terdapat error di softwarenya. Nah, caranya bagaimana? Salah satu cara yang paling mudah adalah di dalam flow cytometer itu ada parameter flushing. Flushing itu dicuci, di-flush dengan buffer atau dengan cairan-cairan yang disediakan untuk flushing. Kalau memang hal tersebut tidak bisa dilakukan, sebagai contoh yang mungkin kesalahan yang cukup fatal adalah seorang laboran kemudian menganalisis darah tepi, seluruh darah whole blood dari pasien, tetapi darah itu kurang digoyang, digoyang supaya antikoagulannya bisa tercampur. Nah, berarti otomatis kan karena tidak ada antikoagulan kan secara normal darah itu kalau diambil keluar kan pasti dia akan menggumpal dengan cepat. Dan itu bisa terjadi, dan kalau sudah seperti itu, ya kemungkinan berikutnya adalah mengganti kapiler yang tersumbat. Dan kalau mengganti kapiler yang tersumbat itu bisa, semua tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Tetapi ya ini, intinya kembali lagi ke masalah duit. Spare part-nya itu juga bukan barang murah. Makanya di dalam flow cytometer, kalau hal-hal teknologi seperti ini, kalau orang tidak biasa, tidak akan mungkin bisa, tidak akan dipercaya atau tidak akan mungkin bisa menggunakan dengan baik. Akan berakibat fatal secara ekonomis. Enggak sampai meledak begitu, enggak. Tapi ya ganti spare part, dan itu butuh biaya. Maka saya biasanya dengan mahasiswa skripsi saya sebelumnya selalu kita bekerja sama dengan laboran di diagnostic center di Dr. Sutomo. Beliau yang sangat ahli di dalam pengukuran. Kita bisa mempercayakan pada beliau, tentu saja dari parameter itu kita yang harus menentukan. Dan saya sendiri walaupun sudah pernah mengoperasikan alat tersebut, karena sudah sangat lama tidak mengoperasikan, saya sendiri juga tidak berani untuk mengoperasikan, karena nanti bila ada suatu parameter yang kelupaan, nanti takutnya bisa membuat kapiler akan tersumbat. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjutkan lagi ya. Optik. Nah, pada sisi optik ini termasuk sisi yang penting. Di sini Anda perlu untuk
melihat atau untuk menentukan bagaimana apa yang bisa dideteksi dari flow cytometer. Flow cytometer ini pada prinsipnya bisa mendeteksi dua jenis emisi atau dua jenis gelombang cahaya dilihat dari sisi cahaya itu di mana berada. Sisinya ada dua macam, yaitu ada forward scatter dan side scatter. Forward itu lurus, side itu samping. Nah, ini secara umumnya ada dua macam, tetapi secara kenyataannya side scatter ini nanti akan dibagi lagi menjadi banyak parameter tergantung fluorokrom, tergantung filter yang nanti akan kita gunakan. Jadi kalau ada fluorokrom warna hijau, pasti filternya harus beda. Fluorokrom warna ini filternya harus beda. Dengan 18 macam fluorokrom atau 18 macam detektor, itu berarti ya harus punya 18 macam filter supaya setiap fluorokrom yang dimasukkan akan nanti menghasilkan interpretasi yang berbeda. Secara umum ada dua macam, forward scatter, lurus forward itu, dan biasanya deteksi optikal forward scatter FSC ini mendeteksi surface permukaan dan mendeteksi ukuran dari sel. Dari permukaan, dari ukuran kita sudah bisa membedakan mana sel monosit, mana sel neutrofil, mana sel makrofag, mana sel darah merah eritrosit, mana limfosit. Itu saja dari FSC. SSC juga memperkuat interpretasi, dan SSC ini biasanya proporsional dengan granularitas. Ya, jadi kalau misalnya trombosit, platelet bisa dilihat juga dia cenderung akan menggumpal. Dan kemudian selain granularitas juga kompleksitas internal dari sel. Seperti contohnya apakah sel tersebut diwarnai, memiliki reseptor-reseptor tertentu, dan parameternya sangat banyak sekali. Secara umum ada dua macam ini. Nah, ini kira-kira gambaran lainnya yang tadi sudah saya jelaskan, di mana forward scatter bisa diukur juga dan side scatter bisa diukur. Dan side scatter ini biasanya karena dia parameter internal dan juga parameter granularitas, terutama parameter internal dari sel, maka side scatter ini biasanya disandingkan bersama dengan detektor fluorescence atau filter fluorescence tertentu. Jadi sangat banyak parameter di side scatter. Kalau di forward scatter cuma satu. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu sel ini dilihat oleh banyak detektor. Ya, istilahnya betapa keren ya sel itu, betapa penting banget itu sel. Forward scatter atau FSC. Sinyal forward scatter ini tadi yang seperti saya sampaikan, dia parameternya adalah ukuran dari sel dan berdasarkan dengan indeks refraktif. Dan ini otomatis relatif atau berhubungan dengan integritas dari membran sel. Kalau sel yang utuh, sel yang tidak rusak, sel yang masih hidup, atau sel yang walaupun diawetkan dengan paraformaldehid, tetapi dia tidak rusak, bisa dideteksi dengan forward scatter. Tapi di dalam preparasi tidak semua sel utuh. Mungkin ada sel yang rusak menjadi sebuah partikel, dan partikel itu bisa dideteksi sama forward scatter, tapi diposisikan pada posisi yang berbeda, posisi yang seakan-akan aneh. Itu tergantung dari integritas dari membran sel. Yang kemudian side scatter. Side scatter ini sangat banyak parameternya karena proporsional dengan kompleksitas internal dari sel, selain itu dari granula. Karena juga dari granularitas dan proporsional, maka side scatter ini bisa dipakai untuk meneliti, untuk mengetahui
fungsionalitas dari sebuah sel itu. Apakah sel itu mengekspresikan protein-protein tertentu? Apakah sel tersebut dalam kondisi apoptosis? Tentu saja dengan menggunakan marker-marker tertentu. Apakah sel itu dalam kondisi mengalami agregasi atau uji agregasi? Itu bisa dilakukan dengan side scatter. Ngomong-ngomong tentang apoptosis, mungkin Anda sudah semester pangkotan ya, semester tinggi, tapi saya ingin memberi atau ingin mengetes. Ingat nggak Anda? Pada saat biologi sel, waktu pelajaran saya tentang apoptosis, ada satu zat warna yang biasanya berwarna fluoresensi, warnanya merah sama hijau, ya, dipakai untuk mengetahui apakah sel itu mengalami apoptosis atau tidak. Zat warna apakah itu? Silakan bila Anda yang mau menjawab atau bisa menjawab. Ada yang mau menjawab? Zat warna apakah itu? Atau Anda sudah lupa semua dengan materi biologi sel semester pertama? Pak, ini sudah ketinggalan jauh, saya sudah bangkotan hampir skripsi ini, Pak. Jadi sudah lupa itu semua, apa pula apoptosis, Pak. Gitu. Pernah dengar nggak? Annexin, N, dan satunya lagi apa? Mungkin eosin ya. Salah. P itu apa? Itu apa? Annexin, propidium, iodin. Atau annexin PI. Anda bisa lihat lagi di pelajaran biologi sel. Ya, saya maklum karena Anda mungkin sudah semester tinggi itu sudah semakin banyak yang lupa. Nah, baik, kita masuk pelan-pelan ke dalam parameter optik. Tapi sebelum parameter optik, kita melihat dulu di sini pada saat sel itu tadi saya sudah bayangkan, saya sudah berikan semacam grafik yang merepresentasikan apabila sel itu dimasukkan ke dalam detektor optik, sel tersebut kemudian ditembak dalam tanda kutip atau diberi laser dengan panjang gelombang tertentu, dengan emisi tertentu. Laser kepanjangan dari light amplification by stimulated emission of radiation. Nah, laser ini biasanya dipakai untuk mengemisikan atau merubah cahaya di dalam bentuk radiasi elektromagnetik sehingga cahaya tersebut menjadi cahaya monokromatik atau hanya dalam bentuk satu warna. Atau secara singkatnya, laser itu akan mengkonversikan sel yang diberi zat warna bermacam-macam menjadi suatu konversi monokromatik satu warna yang nanti kemudian akan ditangkap oleh
komponen elektrik menjadi sinyal digital. Dan laser ini bekerja dengan eksitasi panjang gelombang dari sebuah fluorokrom 300 nanometer hingga 700 nanometer. Di sini nanti ada istilah emisi, ada istilah eksitasi. Tanpa adanya laser, ya bisa flow cytometry bekerja, tapi ya cuma ngelihat forward scatter, side scatter, cuma melihat dari bentuk fisiknya saja. Jadi kalau saya kembali lagi yang ke gambar ini, gambar yang pertama ini kalau kita lihat ada SSC, ada FSC. Forward scatter, side scatter. Ini semua adalah parameter fisik yang biasanya dipakai untuk mengetahui di mana sel itu ukurannya bentuknya seperti apa dan tipenya seperti apa. Kalau sel itu misalnya berada pada SSC dan FSC berada pada posisi sini, maksudnya kalau posisi sini itu berarti dengan ukuran tertentu, kompleksitasnya juga tertentu pula. Ini biasanya limfosit. Kalau sel itu semakin besar, maka FSC-nya akan bergeser ke kanan. Karena kalau kita lihat di sini parameternya kiri 0, sebelah kanan 250. Jadi otomatis kalau sel itu besar, FSC-nya ke kanan. Karena tadi kan saya bercerita FSC itu berkaitan dengan ukuran dari sel. Dan kalau kompleksitas granularitasnya semakin tinggi, otomatis SSC-nya ke atas. Biasanya sel yang semakin besar, kompleksitasnya pun harusnya juga semakin besar. Makanya monosit yang lebih besar dari limfosit, dia agak ke kanan sedikit. Neutrofil yang agak sedikit lebih besar dari monosit, tapi juga kompleks karena dia memiliki di permukaannya itu ada yang kasar, seperti basofil, seperti sel mast, seperti granulosit itu agak sedikit kasar. Mungkin granulosit itu daerahnya di sekitar sini, sel mast, basofil, yang kasar-kasar, eosinofil itu ada di daerah sini. Dan tentu saja jelas neutrofil dengan limfosit pasti lebih besar neutrofil, makanya posisinya FSC terletak di sini. Nah, lucunya, bukan lucunya, menariknya ya, di dalam flow cytometer, FSC dan SSC, posisi diagram ini bisa dibalik-balik tergantung enaknya laboran atau tergantung enaknya penguji, tergantung enaknya peneliti. Saya pengen FSC-nya di sini, saya nggak mau di sini SSC, saya mau FSC. Saya mau SSC-nya di sini. Bisa? Bisa. Karena ini semua berkaitan hanya berkaitan dengan software. Kebetulan saja saya memberikan contoh seperti ini, tapi tidak tertutup kemungkinan saya memberikan contoh yang tidak tertutup kemungkinan ada paper dengan hasil yang berbeda. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akan bertanya. Di sini kan kalau dilihat hasil dari flow cytometer, di sini ada titik. Kira-kira titik-titik ini apa sih? Silakan, ada usulan jawaban. Titik-titik itu apa?
Saya mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut saya titik-titik tersebut itu juga sama halnya sel, namun selnya berbeda dengan neutrofil, monosit, dan limfositnya itu. Jadi bisa aja sel-sel selain sel darah putihnya. Oke, baik. Terima kasih. Orisa yang nanti menjawab. Orisa adalah salah satu mahasiswa skripsi saya. Titik-titik ini benar kata Orisa. Titik-titik ini sebenarnya adalah sel. Satu titik berarti satu sel atau satu event biasanya. Event. Satu event sama dengan satu sel. Ini satu titik. Ting. Gitu. Titik itu apa? Nah, karena parameternya FSC dan SSC, maka titik-titik itu ya diperkirakan kalau sudah titik-titik itu ngerambel ke sini, titik-titik itu disebut neutrofil. Kalau sudah gerombol ke sini, monosit. Kalau sudah bergerombol ke sini adalah limfosit. Gimana caranya kita tahu ya ini termasuk salah satu dari penelitian di mana kalau sudah orang mengukur suatu campuran hematologi di sebuah preparat flow cytometer, neutrofil ini kurang lebih kira-kira besarnya di sini. Limfosit di sini, monosit di sini. Jadi sudah merupakan konsensus, sudah diatur, sudah diketahui sebelumnya dari hasil berbagai jenis pengukuran. Jadi satu titik itu adalah satu sel atau disebut satu event. Dan grafik ini disebut dengan grafik dot plot. Dot itu titik, plot itu ya grafik. Jadi grafik titik dot plot di sini. Selain dot plot, biasanya paling sering diinterpretasikan adalah grafik histogram. Satu dot plot ini histogram. Histogram itu bentuknya seperti garis-garis ini. Sama, tetapi ini mengandung unsur median dari sebuah ekspresi seluler dan ini harus SSC. Bukan FSC. Nanti akan kita bahas bersama di slide-slide berikutnya. Baik, terima kasih Orisa atas jawabannya. SSC sudah, laser sudah. Nah, kalian tidak perlu tahu, tidak perlu menggambarkan optiknya seperti apa. Ini pun juga agak kompleks ya. Cukup dibayangkan saja seperti tadi yang saya beritahukan. Anggap saja pancurannya, lubang kapilernya itu ada di sini. Ya, lubang kapilernya ada di sini dan kita menganalisis dari side scatter. Side scatter ini ya warna biru dan side scatter ini seperti yang tadi saya beritahukan biasanya disandingkan atau biasanya berasosiasi dengan filter-filter zat warna tertentu. Sebagai contoh grafik yang saya paparkan ini, ada 4 macam filter zat warna fluorescence. FL1, FL2, FL4, dan FL3. Ya, ini kebetulan flow cytometernya masih kuno. Karena masih kuno, hanya memiliki 4 filter, dan 4 filter ini bisa mendeteksi 4 warna yang berbeda. Biasanya orang-orang kalau FL1 selalu dideteksi dengan panjang gelombang eksitasi 530, kalau FL2 585, FL4 661, FL3 670. Dan itu menghasilkan kalau panjang gelombang 530 warnanya biasanya hijau, FL2 warnanya kuning, FL4 warnanya agak oranye, FL3 merah. SSC warnanya biasanya karena dia bisa mendeteksi kompleksitas granularitas, dia juga bisa mendeteksi zat warna. Tapi biasanya zat warnanya biru atau
dengan panjang gelombang 488. Jadi dari sini ada sel yang kemudian dideteksi dengan ditembakkan sebuah laser, dan kemudian laser itu akan memantulkan sebuah sinyal monokromatik yang ditangkap oleh detektor, dan detektor filter ini kemudian akan dikonversi di dalam sebuah sinyal digital, dan kemudian sinyal digital itu akan dikonversi menjadi sebuah angka. Angkanya seperti apa? Seperti SSC dan FSC tadi. Tapi kalau berurusan dengan FL1, FL2, FL4, dan FL3, ini angkanya sudah agak berbeda, lebih ke arah intensitas fluoresensi. Jadi semakin sel itu semakin kuat intensitas fluoresensinya, berarti sel itu semakin spesifik memiliki identitas tertentu. Nah, untuk menggeneralisir atau untuk menggeneralisasi atau untuk menghasilkan sebuah intensitas warna yang bisa ditangkap oleh FL yang tadi saya tunjukkan, ditangkap oleh filter, maka diperlukan zat warna yang disebut dengan nama fluorokrom. Fluorokrom ini biasanya zat warna fluorescence, karena zat warna ini benar-benar diberikan atau benar-benar dikasih semacam zat warna yang bisa glow in the dark atau bisa menyala-nyala di dalam kegelapan atau bisa emisikan zat warna yang bersifat fluoresensi. Contohnya zat warna fluoresensi biasanya menggunakan antibodi, seperti yang saya pernah terangkan pada pertemuan di biologi sel, atau mungkin di kelas imunologi, saya lupa. Prinsipnya dari fluorokrom ini, dia memiliki atau mengemisikan atau mengeluarkan cahaya dengan wavelength atau dengan panjang gelombang tertentu. Sehingga Anda tidak usah kaget, biasanya fluorokrom yang untuk fluorescence atau fluorokrom untuk flow cytometry zaman sekarang sangat banyak sekali, karena dibedakan ini ada fluorokrom yang mendeteksi 470 nanometer. Berarti fluorokrom itu warnanya hijau. Ada yang 600 nanometer, ada yang 700 nanometer, ada yang 720 nanometer. Bahkan yang warna hijau pun dibedakan. Ada 470, 480, ada 520, ada mungkin yang 550. Sudah apa itu istilahnya, hijau ke kuning-kuningan atau kuning ke hijau-hijauan. Banyak sekali fluoresensi. Nah, itu kalau cuma ecek-ecekan, cuma kira-kira 4 macam FL, ya tidak mungkin sesensitif itu. Jadi pemilihan zat warnanya itu ya harus agak tajam. Hijau ya benar yang hijau, kuning yang benar kuning, oranye benar oranye, merah yang benar-benar cereng merah. Cereng itu yang intensitasnya sangat tinggi. Gitu. Jadi anggap saja ada sebuah sel diwarnai, pewarnaannya itu sudah mengemisikan suatu zat warna dengan panjang gelombang tertentu. Nah, itu masih kurang kuat ya. Emisi panjang gelombang tertentu ini masih kurang kuat dan perlu ditembakkan sebuah laser sehingga emisinya itu selain dikonversi menjadi monokrom dan kemudian semakin kencang bisa dideteksi. Dan itu tugasnya laser untuk mengeksitasi fluorokrom dengan panjang gelombang tertentu atau yang disebut dengan absorpsi sinyal. Dan fluorokrom akan mengemisikan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pula. Di sini prinsipnya sama seperti spektrofotometer, ada eksitasi, ada emisi. Dan ini yang menjadi suatu parameter yang paling penting untuk menentukan zat warna. Ini kira-kira gambaran dari cahaya ya. Cahaya itu memiliki panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang apa maksudnya? Ini panjang gelombang eksitasi tertentu ya.
Kalau warnanya ungu berarti warna janda, warna apa itu, warna violet. 400 nanometer. Terus warnanya 450-an sampai 480. Sudah mulai agak ke hijau 500-an sampai 550, kuning 600, agak oranye kemerahan 700, di atas 700 sudah merah. Ya, ini kira-kira konsep dasar dari cahaya yang dipakai. Kita agak lompat sedikit ke preparasi dari sampel atau preparasi dari senyawa uji, sel-sel yang ingin kita uji. Yang paling penting di sini adalah sel yang ingin kita uji itu harus sebisa mungkin di dalam single cell suspension, di dalam suspensi sel tunggal. Jadi otomatis kalau sel darah yang diambil dari pembuluh vena itu sebenarnya gampang, itu sudah sel tunggal. Cuma kalau misalnya laborannya kurang goyang-goyang itu tabung apa itu namanya, tabung vakutainer atau tabung yang pengambilan darahnya itu kurang digoyang-goyang sedikit, itu nanti jadi masalah. Itu makanya kebanyakan flow cytometer yang mahal-mahal itu tidak bisa atau sebaiknya dihindarkan untuk pengambilan darah tepi. Darah tepi itu harus diisolasi dulu, plasma darahnya diambil, limfositnya diambil, atau neutrofilnya diisolasi, granulositnya diisolasi, baru kemudian bisa dipreparasi. Lebih aman sebenarnya dipakai untuk mempreparasi sel darah putih. Karena apa? Sel darah putih pertama bebas koagulasi tralala trililinya, memang ada dipakai untuk agregasi, tetapi tidak sampai mengganggu, tidak sampai menggumpal. Ya. Ada agregasi platelet itu bisa digunakan untuk analisis agregasi platelet, tapi tidak sampai mengganggu kapiler, karena platelet itu sangat kecil sekali. Selain itu, selain diisolasi selnya, seperti contohnya sel yang paling cocok itu adalah sel neutrofil, sel darah putih, limfosit juga cocok. Selain itu tentu saja sel tersebut harus ditreatment sedemikian rupa sehingga benar-benar bebas dari sel darah merah. Apalagi kalau permainannya ini dengan zat warna fluoresensi. Sel darah merah karena punya unsur heme, karena ada zat yang bisa memberikan warna merah, heme yang ada hemoglobinnya, di hemoglobin ada heme-nya itu sangat mengganggu dari deteksi laser. Akan sangat mendistorsi dan tentu saja akan sangat membuat sinyal itu menjadi seakan-akan lemah. Maka perlu dihancurkan dengan mekanisme ya seperti contohnya dikasih amonium klorida, simple. Kalau misalnya berkaitan dengan kultur sel itu kalau Anda lihat di YouTube atau lihat di Google, kultur sel itu biasanya bentuknya itu benar-benar padat jaringan gitu ya, benar-benar seperti sebuah lapisan tunggal. Itu mesti harus didisosiasi secara mekanik ataupun secara enzimatis. Diberi tripsin contohnya, supaya sel-sel yang padat itu biasanya menjadi terpecah-pecah. Tentu saja sel yang menempel di dalam sebuah media, di dalam sebuah cawan Petri, itu harus didetach atau dicopot terlebih dahulu dan disuspensikan, atau kadang-kadang juga disuspensikan di vortex, itu terlalu kasar ya, digoyang-goyang, diketok-tok, gitu, sehingga menjadi suatu single cell suspension atau suspensi sel tunggal. Dan yang paling penting, agregat-agregat sel harus difilter. Makanya kalau Anda sempat Google, ada filter khusus yang untuk memfilter sel sehingga sel itu benar-benar keluar hanya satu jenis sel. Dan filter itu yang disebut dengan nama sel strainer atau saringan sel. Sel strainer.
atau saringan sel. Saringan sel itu memfilter sel sehingga sel itu yang darinya beragregasi menjadi sel tunggal. Sel strainer itu ada bermacam-macam, ada yang 40 mikrometer, sangat kecil loh, 50, 60, 70, 80 sampai 100 mikrometer. Biasanya untuk sel-sel darah putih mainnya di sekitar sini, 40 sampai 70 mikrometer. Sel darah merah harus dilisis, dan dengan single cell suspension atau suspensi sel tunggal pasti akan membuat good data, atau data itu akan semakin bagus. Baik, di sini adalah salah satu contoh bagaimana antibodi bisa berikatan dengan sebuah sel dan memberikan zat warna. Ini adalah ilustrasi antibodi, dan antibodinya itu sudah dari pabrikan itu sudah ada tag-nya atau sudah ada zat warnanya. Nah, zat warna inilah yang nanti akan dipakai untuk zat warna ini yang nanti akan dipakai untuk deteksi. Misal sel itu apakah dia mengekspresikan protein A atau mengekspresikan reseptor A. Ya, kasih antibodi yang bisa berikatan dengan reseptor A, yang memiliki epitop terhadap reseptor A, dan antibodi itu harus punya zat warna. Jadi contohnya, kalau saya ingin mendeteksi limfosit B secara umum ya, limfosit B secara umum yang nggak aneh-aneh, saya tinggal cukup memberi antibodi yang disebut dengan nama salah satunya anti CD20 titik-titik itu zat warnanya yang menempel ini apa? Tergantung saya ingin warna apa. Kalau saya ingin meneliti T limfosit ya, limfosit timus limfosit, nah itu bisa dengan anti CD3. Kalau saya ingin meneliti T limfosit secara general atau secara umum. Dan saya juga bisa dengan mekanisme konstelasi ini, kita juga bisa mendeteksi densitas dari antigen atau di dalam sebuah membran ataupun di dalam sebuah sitoplasma. Andai kata antigen atau protein tertentu, protein X terdapat di sitoplasma, bisa dideteksi. Caranya bagaimana? Ya gampang, tinggal seperti tadi ya, tinggal diberi antibodi, tapi antibodinya harus nembus ke dalam membran. Dan antibodi yang menembus ke dalam membran ini otomatis harus membrannya itu harus dibuat non permeabel. Harus direnggangkan supaya antibodi bisa masuk ke dalam. Sebagai contoh, antibodi yang harus masuk ke dalam adalah antibodi terhadap antigen FOXP3. FOXP3 itu nanti ada contohnya, adalah salah satu marker T regulator. Orang tidak bisa mengetahui apakah dia itu T regulator yang naif atau tidak kalau tidak bisa melihat atau tidak bisa mendapatkan sinyal FOXP3. Dan FOXP3 itu ternyata tidak ada di permukaan, tapi adanya di dalam. FOXP3 tersembunyi. Maka otomatis diperlukan antibodi yang bisa masuk ke dalam, yang bisa menembus membran, yang bisa menangkap FOXP3. Otomatis antara antibodi yang bisa menangkap FOXP3 itu nanti terjadi suatu emisi zat warna fluorescens, ditembakkan oleh laser, terdapat eksitasi, dan kemudian dideteksi, oh, FOXP3 positif. Nah, jadi di sini fluorokrom ini biasanya tergantung, biasanya contohnya dibawa oleh antibodi, seperti konstelasi seperti ini. Sehingga bila kita ingin
mengetahui atau kita ingin mewarnai sel, ya, seperti contohnya sel yang ada di bawah ini. Sel yang ada di bawah ini adalah sel hasil pewarnaan fluoresensi, tetapi dilihat dari kacamata mikroskop. Kalau dilihat dari kacamata mikroskop, sel itu bentuknya seperti ini. Bagus kan? Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau. Sama seperti pelangi, ada warna biru, merah, hijau, dan ada kuning. Nah, di sini agak sedikit kuning. Tapi kalau kita kuantifikasi itu sel, mana sel yang hanya hijau saja, yang hanya biru saja, yang hanya merah saja, atau saya ingin sel yang warnanya hijau, merah, biru. Saya pengen ngetes ya, ketajaman mata dari salah satu dari mahasiswa di sini. Siapa yang ingin berkorban? Contoh, siap. Saya ingin tanya Satya Pandu, apakah Anda ada di tempat atau sudah tidur? Ada, Pak. Ada ya? Tolong bantu saya menghitung di gambar ini ya. Menghitung sel yang hanya memiliki warna biru dan merah. Hitung dalam waktu 5 detik. Bisa? Ada berapa? Mungkin lebih dari 10 ya, Pak. Lebih dari 10. Saya pengen jawaban pasti. 12, 13, 15. Lebih dari 5 detik Anda. Oke, saya ganti pertanyaan ke mahasiswa lainnya. Tenang aja, tidak dinilai. Febiana Gandhi. Sudah tidur? Sylvia Sicilia. Apakah ada di tempat? Oh, kalau nggak gitu, saya minta tolong mahasiswa skripsi saya, Bara, bisa menghitung sel yang warna yang warnanya adalah merah, hijau, biru dalam waktu 3 detik. Itu ada berapa? 1, 2, 3. Nah, waktu habis. Susah nggak hitungnya, Bara? Susah, Pak. Saya baru berhasil menghitung 21. Nah, baru berhasil menghitung 21. Mungkin bisa lebih. Kalau yang hijaunya sudah lemah-lemah gini, mesti harus Anda mendekatkan mata Anda sampai kira-kira 5 cm jaraknya di depan laptop, mungkin lebih dari 21. Ini yang ada nerawang-nerawang ini. Yang seperti penampakan ini. Ini. Mungkin bisa lebih dari 21. Nah, inilah kira-kira fungsi dari flow cytometer, di mana yang biasanya kita ngitung sampai juling ini pun juga cuma satu layang pandang. Satu layang pandang ini tidak sampai 1 mm kali 1 mm. Bahkan kurang dari itu. Belum kalau misalnya kita disuruh menghitung 1 ml darah, itu punya berapa sel yang model seperti ini. Ini pasti hasilnya bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu. Tidak akan mungkin kita bisa menghitung hal seperti ini, mengkuantifikasi mana yang ekspresi warna hijau, mana yang warna biru saja, warna hijau, merah, biru, atau biru, merah saja, tanpa bantuan dari fluorokrom. Jadi setelah antibodinya diberikan di dalam sel, kebetulan di sini ada 3 jenis antibodi. Ada antibodi yang bisa mewarnai warna hijau, ada yang mewarnai warna merah, dan ada warna biru. Diberikan sekaligus pada sebuah sel, dan kemudian fluorokrom itu nanti akan dibaca
oleh detektor sehingga menghasilkan berbagai macam sinyal yang akan dideteksi dari kanal SSC. Dalam pemilihan fluorokrom itu juga ada semacam konsensus atau pendekatannya. Biasanya epitop yang sangat-sangat jarang, ya, sangat-sangat langka, seperti contoh FOXP3, CD25, ataupun CD127. Epitop yang aneh-aneh, seperti kalau misalnya epitop aneh-aneh itu, kalau di dalam reseptor itu termasuk kostimulator di dalam sel imun. Selain kostimulator, mungkin ada reseptor-reseptor tertentu yang mengalami mutasi, itu biasanya memakai zat warna yang cerah, seperti picoerythrin, warnanya merah, atau brilliant violet, warnanya ungu. Tapi kalau zat warna yang cukup sering dipakai, atau misalnya reseptor yang cukup sering dipakai, ya, seperti contohnya reseptor TNF reseptor, interleukin reseptor, TLR reseptor, toll-like reseptor, itu cukup pakai zat warna yang warna hijau. Warna hijau itu warna agak-agak belerek, tapi cukup untuk memberikan secara itu, ya, secara pewarnaan optikal, ya, warna hijau itu warna belerek, dalam tanda kutip warna agak pudar. Itu tapi cukup untuk mewarnai epitop, warnai sel atau mewarnai reseptor target yang lebih densitasnya lebih tinggi. Densitas tinggi itu maksudnya apa? Seperti contoh antara A dan B. A itu adalah epitop atau reseptor tertentu, ada 2 macam A, dan di dalam sebuah sel ada 3 B. Jadi otomatis A itu low density atau densitas rendah, kepadatan rendah, B itu kepadatan tinggi. Nah, ini kira-kira gandengan dari antibodi warna-warna yang pada umumnya sering kali dipakai adalah warna seperti ini. Namun pada percobaan, kalau saya disuruh memilih, ya, kalau saya disuruh memilih, saya biasanya sering kali memilih PE. Saya memilih per CP J5. Saya memilih FITC atau Alexa 488. Saya memilih mana APC? APC. Ada lagi? Tidak. Tahu kenapa saya memilih 5 ini? Apakah warnanya lebih cantik, lebih kuat? Ya, jawabannya adalah paling murah. Karena apa? Kelima macam senyawa ini adalah senyawa yang pertama kali dipakai diproduksi oleh pabrik-pabrik untuk pabrik generator antibodi yang biasanya dipakai untuk zat warna, dan biasanya karena sudah awal-awal diproduksi, produksinya banyak dan harganya itu jauh lebih miring dibanding dengan warna lain seperti BD Horizon V500. Tentu saja harga dan kualitas itu akan berbanding lurus, ya. Jadi dibanding FITC BD Horizon V5000 itu hijaunya itu lebih tahan lama, hijaunya itu lebih sensitif dan tidak banyak background daripada FITC. Ya, namanya barang murah kok minta bagus. Tapi ya sudah cukup untuk mengkuantifikasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam hasil pengukuran dari flow cytometry itu selain dot plot juga ada histogram. Di sini anatomi dari sebuah histogram. Histogram ini terdiri dari, ya, garis-garis. Garis ini adalah sebenarnya median dari sensitivitas atau median dari sinyal dari suatu senyawa.
sumbu ini sumbu X ya. Sumbu X-nya adalah panjang sinyal. Sumbu Y adalah lebar sinyal. Jadi semakin dia semakin ke kanan dan dia semakin ke atas, sinyalnya itu semakin terang dan semakin spesifik. Semakin, kalau dalam artinya semakin apa ya, semakin bling-bling gitu sinyalnya. Dan kalau sinyal semakin bling-bling seperti contohnya warna hijau yang kelihatan terang-terang ini, nah ini biasanya ke arah kanan dan ke atas, membentuk suatu lincipan ke atas. Dibanding dengan yang warnanya hijau-hijau merek itu biasanya sinyalnya agak ke kiri. Otomatis dari histogram ini ada dua macam parameter D dan W, dan D dan W ini akan membentuk, D bagi W akan membentuk stain index atau indeks pewarnaan, di mana indeks pewarnaan ini berkaitan dengan sensitivitas dari resolusi. Antara pewarnaan yang satu dengan yang lain harus memiliki D yang lebih besar dan W-nya juga harus lebih kecil supaya dia semakin spesifik. Kalau W dan D-nya dia semakin berhimpitan, jadi misalnya ada suatu zat warna ada di sini, zat warna yang lain ada di sini, ya. Nah, tengah-tengah ini menimbulkan problem. Problemnya apa? Yang tengah-tengah ini nanti dikuantifikasi dibaca antara warna hijau atau warna agak kuning kemerahan. Itu tanda tanya. Ini yang sebaiknya dihindari, terutama dalam pemilihan zat warna. Kalau pemilihan zat warna panjang gelombangnya semakin tinggi, otomatis stain index-nya itu juga nantinya diharapkan akan semakin tinggi pula. Ini tidak perlu diperdalam lebih detail karena pada umumnya kita dimudahkan oleh suatu softwarenya ada di sini enggak ya? Nah, ini BD Fluorescence Spectrum Viewer. Caranya Anda tinggal buka website ini, dan selain buka website ini, kemudian Anda bisa mengecek, misalnya Anda ingin membeli warna tertentu, warna FITC, PE, PECY5, dan APC, Anda lihat di sini. Kalau dia sudah memisah seperti FITC dengan PE, oke, beres. Walaupun ini ada sedikit overlapping, tapi karena gunungnya ini memisah cukup banyak, sudah oke, bisa dibilang sudah cukup. Yang lebih bagus ya Anda ingin menganalisis antara FITC dengan PE CY5, karena jauh sekali bedanya. Jadi tidak akan mungkin ada overlapping atau tidak mungkin terjadi suatu penumpukan sinyal dan tidak mungkin terjadi keraguan. Itu berkaitan dengan software. Kemudian threshold. Threshold itu semacam batas ambang ya. Batas ambang yang dipakai untuk mengeliminasi sesuatu yang tidak spesifik. Threshold itu dipakai untuk mengeliminasi misalnya fragmen sel yang rusak, atau yang disebut dengan debris ya. Fragmen sel yang rusak itu walaupun sel rusak tetapi kan pasti juga ada reseptornya, dan pasti kalau diwarnai sama antibodi pun kalau sudah ada epitopnya pasti ada di situ, pasti akan memberi suatu warna tertentu. Nah, di dalam software flow cytometry ada fungsi threshold di mana hal-hal yang non spesifik itu bersifat substraksi atau dikurangi atau menjadi dihilangkan bahkan, dan sehingga apa yang kita benar-benar lihat itu adalah kita melihat parameter sel yang utuh, dan parameter threshold itu biasanya diset pada forward scatter karena kebanyakan berkaitan dengan ukuran. Jarang sekali diset pada side scatter karena dari ukuran sendiri kita sudah tahu jelas ini apa benar satu utuh sel atau sel yang sudah terpecah-pecah menjadi fragmen-fragmen yang non-spesifik.
Terus kemudian sampel diferensial atau antara sampel uji yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan tekanan. Ya, jadi kita mesti harus mengeset bagaimana kecepatan aliran dari air untuk flow stream ya dalam flow cytometry supaya tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat sehingga pada saat nantinya di dalam proses pengukuran di dalam sel, di dalam detektor, sinyal yang diperoleh akan semakin spesifik. Dan itu juga bisa diatur tergantung dengan pertanyaan semakin apa yang sebenarnya ingin kita analisis di situ. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ingin menganalisis suatu parameter tertentu di dalam DNA, maka kita harus set parameter sehingga aliran cairan yang ada di dalam flow cytometer ini agak sedikit lambat sehingga DNA yang ada di dalam sitoplasma atau di dalam karyosit atau di dalam inti sel itu bisa lebih lama dideteksi dan otomatis sinyalnya bisa lebih didapat. Tetapi kalau kita ingin buru-buru dan kita ingin berurusan dengan sampel yang cukup banyak, berurusan dengan sampel yang dipakai untuk, saya ingin cuma tahunya sel jenis ini tok, misalnya CD4 T limfosit tok, dari seluruh limfosit. Nah, ini pakai high sample differential, di mana high sample differential ini, di mana dalam parameter flow cytometry, aliran flow-nya itu agak lebih kencang, agak lebih cepat, dan otomatis juga kadang-kadang ada parameter tertentu seperti ukuran kapiler itu bisa direnggangkan lagi, sehingga tidak cuma satu sel yang dideteksi secara simultan, bahkan ada 2-3 sel, beberapa sel yang bisa dideteksi secara simultan. Dan ini biasanya sangat cocok untuk yang disebut dengan nama immunophenotyping. Immunophenotyping ya, seperti tadi yang saya jelaskan, kalau misalnya orang ingin mengetahui biasanya apakah dia menderita HIV/AIDS atau tidak. Di dalam limfositnya, kalau orang HIV/AIDS itu CD4-nya itu pasti di atas normal, di atas 140. CD8 apalagi. Kita pengen misalnya di itu juga, oh ternyata ada 100 sampel yang menunggu. Mau nggak mau kita harus cepat-cepat dan perlu parameter high sample differential. Dan ini tidak perlu Anda tahu ini cara pencetnya bagaimana, tidak, tapi mengetahui sekitar teori-teori singkatnya, tapi pada kenyataannya ya hal yang terpenting adalah bagaimana cara membaca sebuah parameter flow cytometer. Itu nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Saya rasa waktu sudah mulai menunjukkan 17.40. Sebelum saya masuk dalam optical filter atau filter optik ya, saya break sampai sini dulu. Ya, dengan terpaksa sekali mahasiswa skripsi saya juga kalau bisa ikut pada pertemuan